Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanjay Saputra dengan NPM 2208260003. Di sini saya akan membawakan materi mengenai penyakit jantung koroner sebagai tugas dari remedial block kardiologi. Lalu, saya akan langsung mulai aja. Apa sih penyakit jantung koroner ini? Penyakit jantung koroner ini adalah kondisi medis di mana pembuluh darah koroner yang memasuk darah ke otot jantung atau miokardium menjadi sempit atau tersumbat. Akibatnya, si pembuluh darah ini yang tersumbat ini akan membuat pasokan nutrisi ke arah jantung itu menjadi terhambat. Jadi karena ada sumbatan yang harusnya pembuluh darah arteri koroner ini memberikan nutrisi kepada jantung, menjadi kurang optimal pemberian nutrisinya karena adanya sumbatan di arteri koroner tersebut. Lalu apa sih yang menyumbat si pembuluh darah tersebut? Yang menyumbatnya adalah plak arteriosklerosis umumnya. Jadi bagaimana bisa terbentuk plak arteriosklerosis ini? Nah, plak arteriosklerosis ini dia itu dipicu oleh berbagai faktor risiko seperti orang yang obesitas contohnya. Ketika orang obesitas atau faktor umur, itu akan membuat lipid di dalam tubuh kita, terutama di pembuluh darah itu meningkat. Jika ada peningkatan lipid atau hiperlipidemia, ini akan memicu si leukosit untuk menuju ke daerah tersebut. Nah, akibatnya permeabilitas dari pembuluh darah akan meningkat agar si leukosit bisa masuk ke tunika intima dari si pembuluh darah. Selanjutnya, leukosit ini dia akan berdiferensiasi menjadi makrofag, dan makrofag ini akan nanti memakan si lemak-lemak yang jahat itu atau low density lipoprotein. Nah, ini udah menjadi makrofag dia. Nah, lalu makrofag ini dia akan membentuk si foam cell. Dia akan membentuk foam cell, dan foam cell ini dia akan memicu respon inflamasi yang ada di dalam tubuh, serta dia akan meningkatkan deposit dari kalsium dan juga protein. Nah, ketika sel foam ini terbentuk dan ada respon inflamasi, nah itulah yang membuat adanya penyumbatan di pembuluh darah, sehingga terbentuklah si plak arteriosklerosis karena ada gabungan dari proliferasi sel muscle-nya dan juga kolagen, serta ada protein-protein yang juga untuk recovery dari si pembuluh darah ini. Harusnya dia recovery tapi ternyata malah membuat si pembuluh darah ini tersumbat. Nah, lalu apa saja faktor risiko dari terjadinya penyakit jantung koroner ini? Seperti yang dibilang sebelumnya, dia ada peningkatan dari lipid, dan juga dia ada penderita hipertensi, dan merokok ini kan dia ada meningkatkan stres oksidatif yang ada di dalam tubuh. Pasien diabetes mellitus juga bisa menjadi faktor risiko, serta obesitas, pria, atau wanita yang menopause. Dan juga usia, dan umumnya itu karena faktor usia, dan juga faktor di berat badan. Nah, selanjutnya penyakit jantung koroner ini dia diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada angina pectoris stable dan juga sindrom koroner akut. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya kita lihat dari anamnesisnya. Ketika pasien dianamnesis, lalu dia mengatakan bahwa ketika istirahat, maka pasien sakitnya akan mereda. Itu bisa diindikasikan bahwa pasien kemungkinan terkena angina pectoris yang stable. Namun jika dia istirahat namun tetap tidak mereda, maka dia bisa dikategorikan sebagai sindrom koroner akut. Dan sindrom koroner akut ini terbagi menjadi tiga. Ada yang angina pectoris yang stable, ada yang STEMI, dan non-STEMI. Nah, bedanya apa? Nah, ini ketiga ini kan dia sama-sama tidak hilang saat istirahat. Namun yang membedakannya nanti ada di pemeriksaan penunjang. Nah, pada NSTEMI dan STEMI, dia itu enzimnya meningkat, enzim jantungnya meningkat. Sedangkan yang angina pectoris, dia itu enzim jantungnya normal. Nah, lalu kita masuk ke pemeriksaan penunjangnya. Nah, ini. Ya, pada stable angina pectoris, dia itu EKG-nya normal, dan enzim jantungnya juga normal, atau troponin jantungnya juga normal. Sedangkan pada unstable angina itu kan tadi yang istirahat tetap nyeri. Nah, jadi pasien ini dia datang pada dengan kondisi nyeri dada seperti ditimpa. Nah, kalau dia istirahat namun tetap nyeri, maka dia bisa dikategorikan unstable angina pectoris. Jika troponin dengan troponinnya itu normal, dan EKG-nya kemungkinan bisa T inverted atau ST depresi. Nah, sedangkan pada NSTEMI atau STEMI, dia itu terjadi peningkatan dari enzim jantungnya. Nah, sedangkan pada bagian EKG-nya, pada NSTEMI, maka bisa dijumpai T yang inversi atau ST yang depresi. Sedangkan pada NSTEMI, dia bisa dijumpai ST elevasi. Dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang EKG sambil melakukan treadmill test. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata laksananya. Tata laksana dari penyakit jantung koroner ini dia tergantung klasifikasinya yang mana. Kalau dia yang angina pectoris stable, dia lini pertamanya itu adalah golongan nitrat. Dan golongan nitrat ini dia bekerja dengan memvasodilatasi pembuluh darah koroner yang memasuk darah ke jantung. Dengan cara dia akan mengubah nitrogliserin menjadi nitrit oxide,
nitrit oxide, yang mana nanti nitrit oxide inilah yang akan membuat relaksasi dari otot polos. Namun ada juga nih kontraindikasinya untuk penggunaan obat golongan nitrat, yaitu adalah dengan pasien yang sedang menggunakan fosfodiesterase atau PDE5 inhibitor. Ini contohnya ada sildenafil dan juga ada tadalafil. Nah, kalau misalnya pasien ada menggunakan sildenafil, maka pemberiannya itu harus dijeda selama 24 jam. 24 jam. Sedangkan jika pasien menggunakan tadalafil, maka pemberian nitritnya ini harus dijeda dulu nih selama 48 jam. Kenapa? Supaya pasiennya itu tidak hipotensi. Hipotensi atau pusing, atau pingsan juga bisa, bahkan bisa menyebabkan sakit jantung dan juga stroke. Udah. Karena kedua obat ini sama-sama untuk vasodilatasi. Nah, contoh obatnya itu ada nitrogliserin dengan dosis 0,5 sampai 0,6 mg per 5 menit dengan dosis maksimalnya 1,2 mg. Atau contoh lain yang cukup sering saya dengar itu ada isosorbit nitrat atau ISDN dengan dosis 5 mg dan diberikan secara sublingual atau di bawah lidah. Kedua ada obat golongan CCB atau calcium channel blocker. Dia cara kerjanya dengan menghambat saluran kalsium TPL yang ada di otot jantung dan di otot polos pembuluh darah. Contoh obatnya itu ada amlodipin. Dosisnya itu 2,5 sampai 10 mg sebanyak 1 kali 1. Lalu ada beta blocker juga yang terakhir. Cara kerjanya dia menghambat reseptor beta adrenergik yang ada di jantung sehingga dia bisa mengurangi efek stimulasi dari adrenalin. Jadi dia bisa menurunkan si tekanan darah gitu. Karena dia dikurangi efek si adrenalinnya. Contoh obatnya itu ada propanolol. Nah, selanjutnya pada pasien sindrom koroner akut kita bisa lakukan pemberian oksigen atau antiplatelet. Nah, antiplatelet ini dia bekerja dengan cara mencegah agregasi atau pengumpulan trombosit. Nah, kalau misalnya trombositnya itu menggumpal, kalau trombositnya makin menggumpal, nanti di sini makin banyak nih sumbatannya di pembuluh darah ini. Makanya si antiplatelet ini dia akan mencegah terjadinya agregasi atau penggumpalan trombosit. Contoh obatnya itu ada contoh obatnya itu ada aspirin, dosisnya itu 160 sampai 325 mg dengan dikunyah. Nah, aspirin ini dia bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase 1, dia menghambat sehingga tidak terjadi penggumpalan dari trombositnya. Terus ada contoh lain dari obat dari golongan P2Y12 inhibitor yang mana dia akan menghambat P2Y12 pada permukaan trombosit. Contoh obatnya itu ada trigliserol, trisagrelor 180 mg dan juga clopidogrel 300 sampai 600 mg. Nah, untuk tata laksana sindrom koroner akut ini juga bisa diberikan ISDN 5 mg per 5 menit sublingual. Namun jika belum reda, maka kita bisa berikan ISDN 5 mg lagi, namun dengan jarak 5 menit. Jadi 5 menit pertama dikasih ISDN, baru kalau misalnya belum reda, kita kasih lagi ISDN 5 menit, ISDN terus kita tunggu 5 menit lagi. Kalau misalnya masih belum reda, kita masih bisa berikan ISDN lagi. Terus kalau 5 menit belum reda juga, kita bisa berikan morfin 2 sampai 4 mg dengan cara intravena. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini juga referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.